Salam NKRI, hitam putih garis-garis, Ganjar pilihanku. Kembali lagi saya ulangi, hitam putih garis-garis, Ganjar pilihanku. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, kembali lagi saya menghadirkan ke hadapan pemirsa sekalian tentang cuplikan-cuplikan video yang berhubungan dengan dukungan kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo. Dalam muatan video berikut ini, banyak sekali yang mengatakan bahwa Ganjar Pranowo adalah satu-satunya calon presiden yang tegak lurus dengan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Ganjar Pranowo adalah satu-satunya calon presiden yang begitu dekat dengan rakyat. Ganjar Pranowo adalah satu-satunya calon presiden yang mau melanjutkan legasi dari Bapak Presiden Joko Widodo. Tentu hal ini sangat menarik agar kita semakin mengetahui kemana arah dari Ganjar Pranowo jika dia terpilih menjadi presiden di pemilu 2024 nanti. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap bahwa kita semua bisa menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini untuk sedikit menambah wawasan kita dalam informasi yang berhubungan dengan politik. Seringkali saya tegaskan, seringkali saya katakan bahwa politik itu memang sangat dinamis. Terkadang hari ini kita dengar beritanya begini, besok mungkin beritanya sudah lain. Jadi setidaknya dari hari ke hari kita sebagai orang-orang yang mencintai bangsa ini, kita harus terus mengupdate berita-berita terbaru, khususnya dalam dunia politik di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Sebelum di akhir video nanti, saya akan memberikan sedikit tanggapan terkait dengan cuplikan-cuplikan video ini. Mari kita simak bersama-sama. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali, ketika Republik ini bersepakat pada saat akan merdeka, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan itu. Saya ingin mengingatkan kembali, itulah komitmen kita, di mana kemerdekaan kita rebut bukan dikasih. Dengan komitmen bersama, kita akan membangun bangsa dan negara tanpa membedakan apapun. Ini, adakah Indonesia atau Republik ini betul-betul berdaulat dalam bidang politik? Kita disetir atau kita tentukan sendiri? Diingatkan satu lagi, kita orang yang punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang soal hasil survei Litbang Kompas. Dalam survei yang lebih baru yang diadakan oleh Litbang Kompas, yakni antara tanggal 27 Juli sampai 7 Agustus, suara Mas Ganjar juga unggul. Di kategori 3 nama capres, Mas Ganjar mendapatkan angka elektabilitas 34,1%. Unggul dari Eyang Wowo yang angkanya 31,3%. Dan Pak Anies di angka 19,2%. Boleh dibilang hasil survei indikator dan Litbang Kompas ini konsisten. Hasilnya ya itu tadi, suara Mas Ganjar berhasil rebound dan kembali unggul di kategori 3 nama. Ini kabar baik dan bikin semangat buat kita para pendukung Mas Ganjar. Ganjar rebound. Nah, begitulah pemberitaan soal hasil survei terbaru para kandidat calon presiden 2024.
Dua survei kredibel terbaru, yakni Indikator dan Litbang Kompas, memang menunjukkan angka keterpilihan Mas Ganjar yang kembali naik, setelah sebelumnya sempat turun dan mendatar. Sementara itu, perolehan suara Eyang Prabowo yang sempat terus naik, sepertinya sudah mencapai puncak dan mulai turun kembali atau mendatar. Kayaknya sih, Eyang Wowo ini mulai kehabisan nafas dan loyo. Sementara Mas Ganjar dengan staminanya yang prima mulai gaspol. Di survei Indikator dalam kategori 3 nama capres, elektabilitas Mas Ganjar mencapai 35,2% jika pemilihan presiden diadakan sekarang. Sementara itu jumlah suara Eyang Wowo sebesar 33,2% dan Pak Anies tertinggal jauh di angka 23,9%. Boleh dibilang walaupun unggul, Mas Ganjar bersaing ketat dengan Eyang Wowo karena selisih angka mereka masih dalam rentang margin of error. Perlu diketahui, survei Indikator dilakukan secara tatap muka antara tanggal 15 sampai 21 Juli lalu. Jadi sudah sekitar sebulan lalu. Nah, sekarang soal hasil survei Litbang Kompas. Dalam survei yang lebih baru yang diadakan oleh Litbang Kompas, yakni antara tanggal 27 Juli sampai 7 Agustus, suara Mas Ganjar juga unggul. Di kategori 3 nama capres, Mas Ganjar mendapatkan angka elektabilitas 34,1%. Unggul dari Eyang Wowo yang angkanya 31,3%. Dan Pak Anies di angka 19,2%. Boleh dibilang hasil survei Indikator dan Litbang Kompas ini konsisten. Hasilnya ya itu tadi, suara Mas Ganjar berhasil rebound dan kembali unggul di kategori 3 nama. Ini kabar baik dan bikin semangat buat kita para pendukung Mas Ganjar. Banyak yang DM ke saya kayak gini nih. Buat kamu yang masih nyari kerjaan, ini 2 tips penting untuk kamu sukses di era saat ini dan masa depan. Pertama nih, pastikan skill kamu tidak tergantikan oleh robot atau AI. Biasanya, yang tergantikan ini pekerjaan yang sifatnya rutin. Di sini, skill berbasis kreativitas dan expertise menjadi penting. Misalnya, menjadi desainer, dan tentu saja jangan lupa profesi masak-masak atau apa itu koki. Wah, itu keren. Dia juga masuk bagian dari pekerjaan yang tidak tergantikan AI loh. Emangnya mau makan AI? Pasti ada gado-gado, bakso, mie ayam, dan ini justru bisa makin sukses dengan adanya dunia digital. Dan tips kedua nih, karena masa depan itu emang tentang AI, blockchain, IoT, coding, dan banyak hal lain yang canggih-canggih, maka kita nggak boleh ketinggalan. Pekerjaan di sektor ini akan makin banyak dan diperlukan manusia-manusia dengan skill yang sesuai. Kalau mau sukses di era baru ini, kalian nggak boleh jadi yang biasa-biasa saja. Jangan lupa, kembangkan dan perkuat skillmu. Oke? Di video kali ini saya akan bercerita kenapa saya memilih PD Perjuangan. Saya sejak punya hak pilih tahun 99 telah memilih PD Perjuangan. Tapi pada saat itu saya memilih karena terikut dengan arus massa. Di 2024 saya tetap memilih PD Perjuangan. Ideologi yang menetap sebagai PDI Perjuangan terjadi pada tahun 2009, namun sebelumnya di 2007 itu adalah titik di mana saya akhirnya mengatakan diri sebagai PDI Perjuangan sejak saya menyaksikan bagaimana PDI Perjuangan melakukan advokasi pada kelompok sekolah tinggi teologi di Kampung Melayu yang bergesekan dengan masyarakat sekitar. Di saat itu PDI Perjuanganlah satu-satunya fraksi yang ada di DPR RI memberi hidup, memberi makan, menampung para mahasiswa yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia. Fraksi PD Perjuangan bukan fraksi agama, tapi PD Perjuangan tidak membiarkan satupun anak bangsa ini yang tercecer dan haknya tercerabut. Maka bagi kalian yang punya mimpi yang sama dengan saya, punya cita-cita yang sama dengan saya,
platform perjuangan kita adalah PDI Perjuangan. Merdeka. Sebagai kader partai atau sebagai anggota organisasi apapun, maka wajar kalau ikut dan tunduk pada aturan organisasi tersebut. Sebagai kader partai, saya tunduk dan tegak lurus pada aturan partai saya, PDI Perjuangan. Saya nggak bisa membayangkan saya ikut atau nurut atau tegak lurus pada aturan partai lain, apalagi pada kader partai lain seperti yang ini. Nah, jadi Bro Ensis nggak sekalian aja bikin KTA PDI Perjuangan supaya sama kartu tanda anggotanya seperti Pak Jokowi, sama-sama PDI Perjuangan. Mungkin aku terlalu cinta, Asik. aku terlalu sayang. NKRI Ganjar selalu di hati. Pancen ku akui Pak Ganjar, Keren. tegas, cerdas, pemberani, jelas dan pasti. Saiki wis ora sabar, ayo segera nyoblos Pak Ganjar. Rungkat ente-entean, kalau rakyat kita salah pilihan, ayo kita pastikan bersama Pak Uban. Rungkat ente-entean, Indonesia ojo tinggo tolanan. Stop, jangan yang lain, hanya Pak Ganjar yang ku ingin. Stop, jangan yang lain, hanya Pak Ganjar yang ku ingin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menarik, poskonya unik karena dia memberikan atau membuat warung kejujuran, kantin kejujuran. Mereka makan tiap hari, bayar sesuai. buat tim semua ambulan yang membantu bisa langsung. Ada juga konsultasi hukum gratis ya. Jadi menurut saya ini cara yang kreatif. Harapan saya buat para relawan bisa langsung ke Korpansing iring-iringan dengan Bapak. Kami persilakan. Termasuk di dalam tadi ada beberapa kegiatan yang pernah saya lakukan di Jawa Tengah. Dan ini cara mengedukasi dengan data yang baik, yang solid, yang valid gitu ya, maksud saya, agar mereka bisa mengerti atau publik bisa mengerti. Jadi tidak asal bicara tapi diberikan data. Seribu ulama dan kiai semadura menggelar istighosah mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. Deklarasi dan doa untuk Ganjar digelar di Ponpes Abu Syamsuddin, Pamekasan, Jawa Timur. Himpunan Lora Madura atau Hilma bersama dengan 1000 ulama dan kiai semadura mendeklarasikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Deklarasi diadakan di Pondok Pesantren Abu Syamsuddin, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Mereka menggelar istighosah kebangsaan mendoakan Ganjar agar sukses menjadi Presiden Indonesia periode 2024-2029. Sosok Pak Ganjar sendiri di mata ulama, sosok Pak Ganjar adalah sosok yang sederhana, kuat, dan dia cinta dan dekat dengan ulama. Buktinya beliau menggandeng Gus Yassin, putranya Mbah Maimun. Jadi beliau bukan hanya omongan atau bicara, beliau memang dekat dengan para ulama. Oleh karena itu Kiai semadura insya Allah suka sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video tadi, kita seolah-olah dihipnotis oleh seorang Ganjar Pranowo dan para pendukungnya. Elektabilitas dari berbagai macam lembaga survei menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo tetap unggul di peringkat pertama
dari 3 kandidat calon presiden yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang akan berlaga maksud saya di pemilu tahun 2024 nanti. Ganjar Pranowo diyakinin bahwa satu-satunya calon presiden yang mampu untuk melanjutkan legasi dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Ganjar Pranowo juga kita ketahui sangat dekat dengan rakyat. Sosok yang begitu sederhana, sosok yang begitu bertanggung jawab, dan secara pribadi saya menilai bahwa satu-satunya calon presiden yang akan berlaga di pemilu 2024 nanti yang tegak lurus bersama Bapak Presiden Joko Widodo adalah Ganjar Pranowo. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pemilu 2024 tentu sudah semakin dekat. Kita rakyat Indonesia diperhadapkan dengan situasi bagaimana caranya kita bisa mempelajari rekam jejak dari masing-masing capres yang ada di bangsa ini. Kita ketahui bahwa ketiga capres ini adalah putra terbaik bangsa. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kita harus bisa untuk mempelajari rekam jejak dari masing-masing calon kandidat yang akan berlaga di pemilu 2024 nanti. Ini adalah tanggung jawab dan pekerjaan berat yang harus kita lewati, suka tidak suka dan mau tidak mau harus mampu kita hadapi itu semua. Karena sukses dan tidaknya pemilu di tahun 2024 itu tergantung pada kita rakyat Indonesia. Sukses dan tidaknya negara Kesatuan Republik Indonesia dari tahun 2024 sampai 2029 juga ada di pundak kita masing-masing. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi dapat menambah wawasan kita dan dapat menginspirasikan kita bahwa sebagai orang Indonesia, khususnya kepada orang-orang muda dan Gen Z, jangan pernah kita menjadi antipatik dalam dunia politik. Mari kita bergandeng tangan, kita bersama-sama, bila perlu kita terjun langsung dalam dunia politik itu sendiri. Sangat asik dalam dunia politik, tetapi sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa dalam dunia politik, gunakan akal sehat dan hati nurani. Maka saya yakin dan percaya segala tujuan, segala sesuatu yang kita rencanakan dan kita cita-citakan akan mendapatkan sesuatu yang berkah dan begitu mulia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada buah pikiran atau tutur kata saya yang tidak berkenan di hati sanak saudara semuanya. Salam hormat, salam NKRI.